Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afikra Fradana Dwi Gantara, NIM 2019 1011 03 11 383 dari kelas Hukum Acara Pidana H. Di sini kami akan mempresentasikan hukum acara tindak pidana korupsi. Langsung saja. Definisi korupsi menurut perspektif hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pembahasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, ketujuh gratifikasi. Kemudian selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU nomor 31 tahun 1999 atau UU nomor 20 tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Kemudian yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Kemudian pasal-pasal berikut di bawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Yang pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri, pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 atau UU nomor 20 tahun 2001. Pasal 1 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Saudara Nurmansyah. Saya persilahkan waktu dan tempat. Ya, slide-nya, Pik. Bener yang ini yang nomor 2. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Rumusan korupsi pada pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pertama kali termuat dalam pasal 1 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 3 tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.
Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, 1. Setiap orang atau korporasi. 2. Melawan hukum. 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. 2. Menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun. Dan paling lama 20 tahun 1999 pertama kali termuat dalam pasal 1 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sampai dengan saat ini. Pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur. 1. Setiap orang. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadil. Ya, berikutnya yang nomor 3, ada menyuap pegawai negeri pasal 5 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 JO UU nomor 20 tahun 2001. 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama rupiah. Dan paling memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Berikutnya itu rumusan korupsi pada pasal 5 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat 1, angka 1 dan 2 KUHP yang dirujuk dalam pasal nomor 3 tahun 1971. Pada pasal 5 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU nomor 20 tahun 2001. Berikutnya, pegawai negeri menerima hadiah atau janji berhubungan dengan jabatannya pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 JO UU nomor 20 tahun 2001 dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Selanjutnya, rumusan korupsi pada pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 berasal dari pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat 1 huruf C UU nomor 3 tahun 1971 dan pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU nomor 20 tahun 2001. Berikutnya kesimpulannya, pengertian korupsi menurut perspektif hukum yang dijabarkan dalam 13 buah pasal dari UU nomor 31 tahun 1999 JO, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diharapkan kebiasaan berperilaku koruptif yang berlangsung di kalangan pegawai negeri, penyelenggara negara dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat segera dicegah. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.